Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita kemarin berkaitan dengan dosa, perbuatan zalim. Berdasarkan hadis yang kita baca kemarin, riwayat Imam At-Tahlisi dan Al-Bazzar, disebutkan di situ bahwa dosa kita ada yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah dan ada yang terkait dengan hubungan kita dalam hubungan kita dengan sesama manusia, antara hamba sesama hamba. Dosa yang terkait dalam hubungan kita dengan Allah itu dapat memperoleh ampunan dengan amal-amal, kecuali dosa syirik. Sehingga hadis Rasulullah yang mengatakan, barang siapa puasa Ramadan atas dasar iman dan semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu, dengan catatan kalau ia tidak melakukan syirik. Tapi manakala ia melakukan syirik, maka dengan puasanya itu tidak bisa mendapatkan ampunan. Tetapi dosa syirik ini hanya dapat dihapuskan, hanya bisa mendapatkan ampunan dengan tobat. Tobat yang benar. Bagaimana pula dosa dengan sesama manusia? Dosa inilah yang disebutkan dalam hadis itu, la yatrukullah, tidak dilepaskan. Jadi bagaimana maksudnya? Fadulmul ibadi ba'dihim ba'dan hatta yadina li ba'dihim min ba'din. Bahwa inilah dosa yang tidak dibiarkan Allah, tidak dilepaskan Allah. Dosa antar hamba dengan sesama hamba hingga ia saling melepaskan, saling memaafkan, saling membebaskan. Oleh karena manusia itu kalau berdosa dengan seseorang, dia segan.
dia segan, dia malu, dibanding manakala ia berdosa kepada Allah, kepada Tuhan. Ia berdosa kepada Tuhan, datang istighfar, datang tobat. Tidak menarik perhatian, tapi kalau seseorang berdosa pada orang lain, mau datang minta maaf, malu-malu, mana segan. Sementara Tuhan tidak akan bebaskan selama yang bersangkutan itu tidak memaafkan. Dan tidak wajib yang bersangkutan itu memberi maaf. Coba saja kamu punya motor, ada yang curi, lalu yang curi itu mengatakan, mohon maaf ya, saya yang ambil motor itu. Apakah kamu katakan, oh iya, saya berikan maaf? Tidak wajib. Kenapa? Karena apabila orang berdosa pada kita, lalu wajib kita memberi maaf, maka itu membuka peluang untuk menebar dosa sebanyak-banyaknya. Karena pertimbangan gampang dihapuskan, yang penting datang kok minta maaf. Dia wajib memberi maaf. Kamu ambil empang orang, lalu mohon maaf ya, saya ambil empang, tak mohon maaf. Kalau sekiranya asal datang orang minta maaf, wajib memberikan maaf, maka orang yang punya etika tidak baik, dia akan melakukan perbuatan zalim di mana-mana. Karena itu pertimbangan. Yang penting datang ke minta pasti dimaafkan karena wajib. Maka akan tersebarlah dosa-dosa itu. Oleh karena itu tidak wajib. Dan seseorang yang berdosa kalau dalam kaitan dengan harta, sebenarnya itu baru dianggap minta maaf kalau dikembalikan barang itu. Kalau tidak dikembalikan, kalau tidak berkaitan dengan harta mungkin lebih mudah. Seperti anggota jamaah masjid, jamaah masyarakat, tidak ada yang jelas, tidak berkaitan dengan harta, hanya umpamanya pernah digunjing, pernah diapa, mohon maaf lahir batin. Tapi kalau ada berkaitan dengan harta, teringat minta maaf, nah kamu ambil saya punya motor bagaimana? Pasti muncul itu. Kalau tidak diberi maaf, maka ia harus membayar. Membayar dengan kebaikan yang senilai, itu minimal. Yang senilai dengan perbuatan jahatnya. Kalau umpamanya sawah orang dikuasai bertahun-tahun,
nanti itu dianggap minta maaf kalau dikembalikan sawah itu bersama dengan isinya yang ia pernah makan selama itu. Kecuali kalau yang bersangkutan mengatakan, oke lah, saya beri maaf, yang penting sudah kembali sawahnya. Biarlah saya halalkan itu isinya yang kamu makan selama ini. Tapi kalau dia tidak halalkan, hutang lagi. Hutang. Dan perlu diketahui bahwa setiap kita melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan saudara kita, itu adalah dosa. Dan itu adalah hutang. Saya ulangi, setiap kita melakukan perbuatan yang merugikan saudara kita, itu adalah dosa dan itu adalah hutang. Nanti lepas kalau yang bersangkutan memberi maaf atau dibayar, namanya hutang. Memberi maaf artinya dihalalkan. Kalau tidak dibayar. Dan sering orang melakukan dosa tanpa disadari. Saya kasih contoh. Di antara anggota masyarakat ada perokok, ada ahli hisab. Dan ahli hisab ini sering tidak menyadari perbuatannya itu. Di mana saja datang keinginannya, dibuka. Nah, apabila ia lakukan ini di tengah-tengah jamaah dalam ruangan tertutup, berarti ia membuat melakukan kerugian pada orang lain. Umpamanya dalam rumah berkumpul-kumpul orang, yang merokok terus keluarkan rokok. Dia sudah berdosa itu. Kenapa? Karena dia menebar asap rokok yang merugikan kepada orang. Tahu? Ahli kesehatan mengatakan asap rokok itu lebih berbahaya kepada yang bukan perokok daripada kepada perokok sendiri. Asap rokok itu berbahaya, tapi bahaya yang lebih besar bagi yang bukan perokok daripada yang merokok sendiri. Jadi ketika itu dia telah melakukan suatu perbuatan dosa tanpa disadari. Nah, barangkali ini masih biasa kita ketemukan. Hal macam ini masih biasa kita ketemukan. Dan hendak enaknya, karena yang tidak merokok ini justru merasa segan untuk menegur. Padahal dalam hatinya itu mengomel. Jadi kapan kita akan melakukan suatu perbuatan? Pikirkan itu. Apakah ini menguntungkan saudara kita? Atau hanya menguntungkan diri kita tapi merugikan saudara kita? Dan kaidah hubungan antar dua pihak dalam Islam ialah
kedua-duanya harus mendapatkan manfaat kebaikan. Kalau tidak bisa, jangan ada pihak yang dirugikan. Contoh lagi, biasa orang pesta, datangkan musik, orkes atau apalah namanya, bunyi-bunyian untuk dekatnya hiburan. Tapi kalau itu mengganggu, sudah dosa lagi. Umpamanya dia bunyikan itu sudah lewat jam 10, masih bunyi terus. Apalagi kalau tetangganya ada yang sakit, atau walaupun tidak sakit tapi ada yang harus bekerja pagi, sehingga ia harus cepat tidur, sudah tidak bisa lagi tidur gara-gara bunyian itu. Bukan lagi hiburan. Bukan lagi hiburan, sudah gangguan. Nah itu sudah dosa itu. Makanya kalau mau melakukan sesuatu, timbangkan itu. Minimal yang dipertimbangkan, apakah tidak merugikan orang lain, tidak merugikan saudara kita. Jangan kita hanya memikirkan kemaslahatan buat diri sendiri, tetapi tidak memberi manfaat kepada saudara kita, apalagi kalau sudah merugikan. Maka itu dosa. Coba kita dengarkan hadis Rasulullah, riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Apa kata beliau, baginda? Man kanat indahu madlamatun li akhihi, man kanat indahu madlamatun li akhihi, siapa yang ada dosanya pada saudaranya, atau siapa yang berdosa pada saudaranya, boleh juga. Min urdihi au min syai'in, min urdihi au min syai'in. Apakah berupa kehormatannya atau berupa sesuatu. Maksudnya ini dosa yang immaterial, bukan dosa yang berkaitan dengan benda materi atau yang berkaitan dengan materi. Itu yang dimaksud. Min ardihi au min syai'in, falyatahallalhu minhu al-yawma, falyatahallal minhu al-yawma. Hendaklah ia minta halalnya sekarang. Artinya minta dimaafkan.
hendaklah ia minta halalnya sekarang. Maksudnya sekarang ini selama hidup di dunia. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum tidak adanya dinar atau dirham. Apa yang dimaksud itu? Sebelum hari kemudian. Sebelum hari kemudian. Allah yakuna dinar wala dirham. Perlu diketahui bahwa dulu pada awal-awal manusia transaksi dengan mata uang, maka mata uang yang dipergunakan itu terbuat dari emas atau perak. Mata uang emas pada masa Nabi itu dinar, dan mata uang perak dirham. Karena mata uang pada masa Nabi terbuat daripada emas dan perak, sehingga tidak mengenal inflasi. Tapi sekarang semuanya sudah terganti dengan kertas. Demikian juga mata uang barat seperti dolar itu awalnya terbuat dari logam. Sekarang sudah kertas semua. Oleh karena itu, kalau dulu meminjam uang kemudian dibayar, ya dibayar dengan jumlah yang sama karena tidak ada inflasi. Tapi sekarang meminjam uang, apalagi kalau jumlahnya besar dan dibayarnya lama, pasti sudah berkurang nilainya. Mungkin waktu meminjam dapat beli motor, tahu-tahu waktu dikembalikan hanya bisa beli sepeda. Kalau dengan jumlah yang sama, karena adanya inflasi. Jadi apa kata Rasulullah? Man kanat indahu madlamatulahi min ardihi aw min syai'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Kalau memang ini halal lah. Artinya minta dimaafkan. Lalu wa illam yakun lahu hasanatun, in kana lahu amalun salihun, in kana lahu amalun salihun, jika ia memiliki amal saleh, perbuatan baik, in kana lahu amalun salihun, jika ia memiliki amal saleh atau perbuatan baik, ukhiza minhu biqadri madlamatihi, ukhiza minhu
biqadri madallamatihi, diambil daripadanya sesuai dosanya, sesuai perbuatan zalimnya atau dosanya. Wa illam yakun lahu hasanatun, wa illam yakun lahu hasanatun, tapi jika ia tidak memiliki perbuatan baik, tapi jika ia tidak memiliki perbuatan baik, wa illam yakun lahu hasanatun, ukhiza min sayyiati sahibihi, ukhiza min sayyiati sahibihi, diambil dari keburukan saudaranya, tempat dia berdosa, diambil itu dosanya. Fahumila alaihi, lalu dibebankan kepadanya, lalu dibebankan kepadanya. Apa kata Rasulullah di sini? Kita bisa berkata, manusia mana yang tidak berdosa? Tapi yang berat ini kalau dosa kita sama saudara kita, sama sesama manusia. Kata Rasul di sini, pergi memang kok minta maaf, minta dihalalkan sekarang, sebelum tiba waktunya tidak ada lagi dirham dan dinar. Sebelum hari kemudian. Kenapa? Karena nanti kalau sudah hari kemudian, kalau tidak ada lagi dirham dipakai membayar, tidak ada dinar, maka kalau ia memiliki kebaikan, itulah kebaikannya dipakai membayar. Sesuai dengan perbuatannya, jahatnya ketika di dunia. Itulah dibayarkan. Dan kalau ia tidak memiliki kebaikan, kejahatannya itu yang mau dibayar, diambil sesuai dengan perbuatannya ketika hidup di dunia. Tahu di hari kemudian itu nanti ditentukan orang apakah ia masuk surga atau neraka setelah diproses dalam satu acara, yaitu penyelesaian sangkutan antara hamba dengan sesama hamba. Ini tadi penyelesaian sangkutan antara hamba dengan sesama hamba. Acara itu namanya qisas. Jadi ada qisas di dunia dalam istilah fikih, yaitu hukuman badan
yang dilakukan berdasarkan perbuatan jahat terhadap badan, hukuman fisik. Kamu gigit telinga orang sehingga putus. Nah, kisah di dunia, telingamu juga digigit sampai putus. Asinu bisini lain. Kamu colok mata orang sampai buta, dikasih begitu juga mata itu dalam hukum Islam. Itu kisah. Tapi ada kisah di akhirat, yaitu penyelesaian sangkutan antara hamba dengan sesama hamba. Jadi kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, tidak usah repot. Ingat saja, kau mau kemana? Ingat saja mau kemana? Ada Tuhan. Ini akan terjadi. Kalau kamu tidak bayar di dunia, maka kamu akan dipaksa membayar di akhirat. Kalau tidak ada alat bayaranmu di akhirat, maka keburukanku yang kamu ambil sesuai dengan perbuatanmu ketika di dunia. Itulah kisah nanti. Nanti sesudah itu baru ketahuan adakah saldonya untuk masuk surga. Kalau ada saldonya, kamu masuk surga. Tapi kalau tidak ada, apa boleh buat? Makanya dalam hadis lain, riwayat Imam Muslim, di sini dikatakan, pernah Nabi tanya sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan orang bangkrut? Kata sahabat-sahabat, yang kita kenal orang bangkrut, orang kehabisan uang, kehabisan harta, itu bangkrut. Nabi mengatakan bukan itu yang saya maksud. Kalau orang bangkrut di dunia, masih bisa bangkit kalau dia kuat. Dia kuat mentalnya, berusaha lagi, bisa bangkit. Tapi kalau nanti di akhirat bangkrut, capuk laono. Dan itulah yang bangkrut sebenarnya, yang sampai disebutkan Nabi. Nanti datang hari kemudian, kasih berdiri. Siapa yang pernah didalimi orang ini, silahkan maju. Maju. Kamu diapakan? Ya. Wa kada syatama hadza wa kadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka nama hadza wa daraba hadza. Begitu kata Nabi. Maju. Saya dulu pernah dicaci. Putar kamarnya, muncul. Tanggal berapa, hari apa, jam berapa, di mana, dan bagaimana bunyi caciannya. Bayar, ya, sekian salatmu bayar. Apalagi, wa kadzafa hadza. Saya dulu pernah dituduh berselingkuh. Masih Pak ya. Bayangkan berapa bayarannya kira-kira itu. Karena orang dihancurkan itu. Kalau tuduhan itu. Muncul lagi. Bayar. Diambil lagi itu tadi. Kata Nabi, ada orang yang membunuh pahala daripada amalannya. Pahala hablum minallah, tapi rusak ini hablum minan nas. Gara-gara itu perbuatan zalimnya, dosanya. Siapa lagi? Wa akala mala hadza. Nah ini, banyak kejadian ini. Ya. Hartanya diambil. Sandalnya dicuri. Bulan Ramadan beli sandal baru untuk dipakai lebaran. Tapi sudah gatal kakinya, dipakai salat tarawih. Hilang. Nah, kalau seorang pejabat korupsi ya itu dana untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya, itu dibayar semua nanti kemudian.
bangkeru koyak. Nah, empang, sawah, coba saja. Nabi ada mengatakan begini, man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mihyatan fama fauqahu. Siapa di antara kalian yang kami tugasi dalam satu jabatan, lalu ia ambil kesempatan menyembunyikan sebatang jarum atau lebih. Karena gulula ya'ti bihi yaumil qiyamah, itu adalah tindakan korupsi yang ia harus pertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Nah, teko. Sebatang jarum dipertanyakan. Kira-kira kalau 1 miliar berapa jarum itu? Saya biasa katakan, saya berikan peluang. Siapa yang mau berbuat zalim semaunya, saya kasih jalan. Dan kamu akan bebas dari pertanyaan. Kalau kamu bisa menempuh jalan yang saya berikan. Pokoknya apa saja, lakukan semua dosa, aman kok dari pertanyaan. Bagaimana caranya? Siapkan tanah tempatmu berkubur selain daripada tanah Allah. Kalau kamu mampu menyiapkan tanah tempat berkubur selain daripada tanah Allah, maka lakukan apa saja mau, bebas kok dari pertanyaan. Tetapi selama kamu dikuburkan di tanah Allah, yakin kan ada menunggu itu. Ada menunggu. Selama kita dikuburkan di tanah Allah. Nah, siapa bisa? Lalu Nabi lagi mengatakan, sesudah itu ada lagi, maju lagi. Apa? Saya dulu pernah dicucurkan saya punya darah. Diputar lagi, muncul lagi. Bayar lagi. Sudah itu siapa lagi? Ada lagi maju. Saya dulu pernah dipukul. Ada? Tidak bisa lepas. Ingat Angelina. Yang sekarang sudah keluar dari penjara. Dulu dia menyangka tidak punya HPBB. Ternyata ada rekamannya. Ini di dunia. Dan ini masih kerja manusia. Bagaimana lagi dengan kerja Tuhan? Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Lalu apa kata Nabi? Yang jadi masalah, masih ada orang mau dibayar, sudah habis ini. Yang tadi bertumpuk menggunung tadi ini, pahala amalan-amalannya sudah habis dipakai membayar, masih ada mau dibayar. Terpaksa keburukan kejahatan orang yang mau dibayar ini diambil, dipindahkan ke timbangan kejahatannya dia yang senilai dengan perbuatan jahatnya ketika dulu di dunia. Terpaksa timbangannya begini. Yang kosong tadi ini naik, ini yang tambah berat ini. Itu diambil, dipindahkan. Dan terpaksa dilemparkan masuk neraka. Anak. Inilah orang bangkrut sebenarnya. Jadi kita harus betul-betul dalam hidup ini. Pertama, ikrarlah untuk mengisi hati kita dengan kebaikan. Sebanyak apa isi hati seseorang dengan kebaikan, sebanyak itu ia berbuat kebaikan. Jadi ikrarlah untuk mengisi hati kalian dengan kebaikan. Karena sebanyak apa isi hati kita dengan kebaikan, sebanyak itu pula kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini.
Dan manakala seseorang betul-betul hatinya penuh dengan kebaikan, maka ia tidak bisa berbuat keburukan. Orang Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Orang pun dia mau. Ada orang bangun masjid, minta sumbangan. Wah, kita mau menyumbang tapi tidak ada uang. Nah, tidak bisa memberi karena tidak punya. Jadi kalau orang tidak punya keburukan dalam hatinya tidak bisa memberi keburukan. Sebaliknya juga begitu. Manakala isi hati seseorang itu lebih banyak keburukan, maka yang dilakukan dalam hidup itu juga yang banyak. Indah masalah dosa. Sekarang persoalan, apakah dengan dosa ini lalu kita putuskan hubungan dengan saudara kita yang berdosa itu? Pengajian berikut jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa razzaqna ma yanfa'una. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.